Assalamualaikum anak-anak, bersama saya Ibu Fitriyanti. Kali ini kita akan belajar bab 2 ya, tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak, berikut adalah peta konsep tujuan dari arah pembelajaran kita ya. Kita akan belajar tentang operasi perkalian dan operasi pembagian pada pecahan, di mana bentuk pecahan tersebut adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang perkalian? Ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya. Contoh sini, 2 kali 5 itu adalah penjumlahan 5 sebanyak 2 kali ya. Berapa ini? Ya, betul 10. 3 kali 4 berarti penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Berapa ini hasilnya? Ya, betul 12. 5 kali 2 artinya apa? Penjumlahan 2 sebanyak 5 kali. Berapa ini? Ya, betul 10. 4 kali 7 berarti penjumlahan 7 sebanyak 4 kali ya, berapa? Betul 28. 8 kali 3 berarti penjumlahan 3 sebanyak 8 kali. Berapa jumlahnya? Ya, betul 24. Anak-anak, masih ingatkah kalian menyelesaikan perkalian secara susun ke bawah? Berikut adalah contoh 26 dikali 12. Kita tulis 26, kemudian 12-nya di bawah ya. Di sini kita akan lakukan perkalian secara bergantian ya. Nah, di sini kita kalikan dahulu angka 6 dengan 2. Ya, 6 kali 2 berapa? Ya, 12. Yang kita tulis adalah angka 2. Kita simpan angka 1 ya. Setelah 6 kali 2, kemudian lakukan bergantian dengan 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4, kan ada simpan 1, berarti 4 tambah 1 berapa? Ya, 5. Nah, ini simpannya kita hilangkan ya. Setelah angka 2, kemudian bergantian sekarang angka 1 ya. 6 dikali 1 berapa? 6. Iya, kita tuliskan di bawah 5 ya. Yang di sini kita lengkap dulu ya. Oke, kemudian 2 kali 1? Iya, 2. Kita tuliskan di depannya. Nah, karena tidak ada angka lagi, kita boleh langsung menjumlahkan. Ini 2-nya turun. 5 tambah 6 berapa? 11 ya. Kita tulis 1, kita simpan 1, 1 tambah 2 ya 3. Ini adalah hasilnya 312. Oke, contoh soal lainnya 32 kali 28. Kita tuliskan 32 di atas, 28 di bawah. Ya, kita lakukan perkalian bergantian ya. Kita kalikan angka yang di atas dengan 8 ya. Dimulai dari angka belakang dulu ya. 2 kali 8 berapa? 16 ya. Kita simpan 1. Kemudian bergantian 3 kali 8 24, karena ada simpan 1 ya. 24 tambah 1 berapa? 25. Iya, kita tuliskan 25. Oke, sekarang kita bergantian ya. Kita kalikan dengan angka 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kita tuliskan di bawah 5 ya. Oke, kemudian 3 kali 2 berapa? Ya, 6. Nah, karena tidak ada angka lagi, berarti kita sudah boleh menjumlahkan ya. 6 turun ke bawah, 5 tambah 4 adalah 9, 2 tambah 6 adalah 8. Oke, soal contoh yang lainnya, 144 kali 2. Oke, 144 kita tulis di atasnya, 22 di bawahnya. Kita lakukan bergantian ya. 144 kita kalikan 2 yang di belakang dulu ya. 4 kali 2 berapa? 8. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. Nah, sekarang gantian dengan angka yang 2 di depan ini ya. 4 kali 2 berapa? 8. Kita tuliskan di bawah 8 ini ya. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. Oke, kemudian karena sudah tidak ada angka lagi, kita boleh jumlahkan ya. 8 tambah 8 berapa? 16. Kita tulis 6, simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8, 11 ya. Kita simpan 1, 1 tambah 2, iya 3 ya. Hasilnya adalah 3168. Soal berikutnya, 306 kali 15 ya. Kita tuliskan 306 di atas, kemudian angka 15 di bawah. Kita lakukan perkalian 306 dengan angka 5 dulu ya. 6 kali 5 berapa? 30 ya. Kita simpan 3. 0 kali 5? 0. Karena ada simpan berarti 0 tambah 3 berapa? 3. Nah, ini simpannya kita hilangkan ya. 3 kali 5 berapa? Ya, 15. Oke, sekarang bergantian dengan angka 1. 6 kali 1 berapa? 6. Kita tuliskan di bawah 3 ya. 0 kali 1, 0
0. 3 kali 1, 3. Ya, karena sudah tidak ada angka lagi, kita boleh jumlahkan. Ini 0, ini 9, 5, ini 4. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana, masih ingat ya perkalian dengan cara susun ke bawah? Anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian bentuk pecahan biasa. Ya, yang pertama kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa, ya, dimana perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau 6 kali setengah ini artinya apa? Penjumlahan setengah sebanyak 6 kali, ya, setengah tambah setengah tambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Ya, di sini bisa kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama semua, ya, yaitu 2. Berarti kita boleh menjumlahkan pembilangnya, ya. Di sini satunya ada 6 kali, ya, berarti 6 per 2. 6 per 2 kalau kita sederhanakan ini artinya apa? 6 dibagi 2 berapa? Ya, 3. Ini adalah hasil akhirnya, ya. Jadi 6 kali setengah itu adalah 3. Atau bisa juga diselesaikan menjadi, ya, 6 dikali setengah. Ini artinya bisa diselesaikan dengan 6 ini kalau kita jadikan pecahan biasa, yaitu 6 per 1, ya. Kemudian kita kali 1 per 2. Di sini kita bisa melakukan pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut, ya. Artinya di sini 6 kali 1 per 1 kali 2. Oke, sekarang kita hitung 6 kali 1 berapa? Ya, 6. 1 kali 2, 2. Berarti 6 per 2 ini bisa kita sederhanakan. Artinya apa? 6 dibagi 2 sama dengan 3, ya. Lihat hasilnya sama. Anak-anak, untuk bagian kedua ini adalah perkalian dua pecahan biasa, ya. Maksudnya perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Penyelesaiannya adalah secara umum, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebutnya secara terpisah. Contoh, ya, ini adalah perkalian pecahan biasa 1/3 dikali dengan pecahan biasa 4/7. Penyelesaiannya adalah kita bisa langsung mengalihkan pembilangnya, ya. 1 kali 4, kemudian penyebutnya 3 kali 7. Kita hitung 1 kali 4 berapa? Ya, 4, kemudian 3 kali 7 adalah 21. Jadi hasil akhirnya adalah 4/21. Contoh lainnya, 2/5 dikali 5/8. Di sini kita bisa melakukan pembilang, kita kalikan langsung, ya, 2 kali 5, kemudian penyebutnya 5 kali 8. Hasilnya adalah, ya, ini 2 kali 5 10, 5 kali 8 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 10, ya. 10 bagi 10 adalah 1, 40 dibagi 10 adalah 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Atau bisa kita lakukan dengan cara berikut, ya. Perhatikan. Di sini ada pembilang 5 dengan penyebut 5. Ini sama-sama bisa kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 5. Oke, 5 bagi 5 berapa? 1, ya. 5 bagi 5 adalah 1. Oke, sekarang kita lihat angka 2 dengan 8. Ini sama-sama bisa kita bagi berapa? Ya, kita bagi dengan angka 2. Oke, 2 bagi 2 berapa? Ya, 1. 8 bagi 2, 4. Nah, sekarang kita bisa langsung kalikan pembilang dengan pembilangnya. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 4 adalah 4. Kita lihat hasilnya sama, ya, sama-sama 1/4. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang perkalian pecahan biasa, ya, kalian kerjakan buku paket halaman 28, itu nomor 1 bagian E dan F, nomor 2 bagian E dan F, nomor 3 C dan D, dan nomor 4 F dan G, ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian pecahan campuran, ya. Bagian pertama ini kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan pecahan campuran. Cara penyelesaiannya adalah dengan terlebih dahulu mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, di sini adalah bilangan cacah 4 dikali dengan pecahan campuran 1/2. Maka yang perlu kita selesaikan dengan cara mengubah 4 ini menjadi pecahan biasa, yaitu 4/1. Kemudian ini pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa, yaitu, masih ingatkah? Dengan cara, ya, 2 dikali 1
2 ditambah 1, ya 3 per 2. Nah, di sini kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilangnya ya, kemudian penyebut dengan penyebutnya. Kita hitung 4 dikali 3 berapa? Ya 12, 1 kali 2 adalah 2. Ini bisa kita sederhanakan 12 per 2, artinya adalah 12 dibagi 2 berapa? Ya 6. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara lainnya, yaitu di sini 4 kali 1/2. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya, 4 per 1 dikali ini pecahan biasanya adalah 3 per 2. Nah, kita lihat pembilang dengan penyebutnya. Adakah yang bisa kita bagi? Ya, 4 dengan 2 ya, bisa kita sama-sama bagi berapa? Sama-sama kita bagi 2 ya, 2 bagi 2 berapa ini? 1, 4 bagi 2, ya 2. Kemudian, kita bisa lakukan perkalian pembilang dengan pembilangnya ya, 2 kali 3 berapa? Ya, 6, 1 kali 1, 1, 6 per 1. Kalau disederhanakan menjadi, ya artinya 6 dibagi 1 berapa? Ya, 6. Nah, kita lihat hasilnya sama ya. Baik, berikut adalah contoh lainnya ya, pecahan campuran 2 1/4 dikali dengan bilangan cacah 3 ya. Cara penyelesaiannya adalah kita jadikan pecahan biasa, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 per 4 ya. Kemudian 3 kita jadikan pecahan biasanya adalah 3 per 1. Nah, sekarang kita bisa boleh melakukan pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut. 9 kali 3, 27, 4 kali 1 adalah 4. Kemudian kita hitung 9 kali 3 adalah 27, 4 kali 1 adalah 4. Nah, di sini kita sederhanakan 27 dibagi 4 berapa? Ya, 6 ya, ada sisa berapa? 6 kali 4, 24, ada sisa 3 ya. Jadi 6, sisanya 3 kita letakkan di atas. Di sini per 4 tetap ya, pembaginya 4. Oke. Anak-anak, sekarang bagian kedua yaitu perkalian 2 pecahan campuran ya. Jadi caranya adalah mengubah dahulu menjadi pecahan biasa, lalu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya secara terpisah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh 2 pecahan campuran ya. Pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita lakukan jadikan pecahan biasa dahulu ya. 5 kali 1 berapa? 5 ditambah 2 ya 7 per 5. Kemudian ini kita jadikan pecahan biasanya berapa nih? 8 kali 2 berapa? 16 tambah 3 ya 19 per 8. Nah, di sini kita boleh lakukan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 7 kali 19 dengan 5 kali 8. Oke. 7 kali 19 adalah 133 dan 5 kali 8 adalah 40. Nah, di sini kita lihat pembilangnya lebih besar dengan penyebutnya, berarti ini kita bisa sederhanakan ya. Caranya bagaimana? Ya, kita bagi ya 133 dibagi 40. Berapa ini? 3 ya, 3 kali 40 berapa? 120. Oke, kita kurang 3, ya kurang 21. Oke, berarti di sini sisanya 13 ya. 3 ini adalah bilangan bulatnya atau utuhnya, kemudian sisanya kita letakkan di atas dan pembaginya kita letakkan di bawah. Nah, ini adalah bentuk sederhananya ya, hasil akhir dari jawabannya. Nah, anak-anak, untuk memahami pemahaman tentang perkalian 2 pecahan campuran ya, kalian kerjakan buku paket halaman 31, nomor 1 bagian D dan E, nomor 2 bagian D dan E, dan nomor 5 ya. Kalian kerjakan di buku tulis.